Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahmamertu dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridha Ramadandi dari absen 1. Halo, nama saya Ala Mina Putri, saya dari kelas 10-7 dengan nomor absen 2. Nama saya Lordesia Sydney Theodora dari absen 16. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Fadilah dari kelas 10-7 dan berabsen 21. Perkenalkan, nama saya Nabil Rasya Handono dari kelas 10-7. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, baik secara konstitusional maupun yang berkaitan dengan hak warga negaraan. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional. Hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional diatur menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan. Yang pertama yang berkaitan dengan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 28A yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya adalah pasal 28B yang berisi yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya adalah pasal 28C. Yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya adalah pasal 28D yang berisi yang pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan terakhir, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Pasal 28G mengatur tentang A. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H mengatur tentang A. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. B. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. C. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. D. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 9. Pasal 28I. A. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. B. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu. C. Identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. D. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. E. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Pasal 28J. A. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. B. Hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan hak warga negaraan. Berikut ini hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan hak warga negaraan. Pertama, kewajiban warga negara terkait pajak. Pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 2. Hak warga negara terkait kewarganegaraan. Pasal 26. A. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Hak warga negara dalam bidang pekerjaan dan penghidupan. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 5. Hak dan kewajiban warga negara untuk bela negara. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 6. Hak warga negara terkait kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nomor 7. Hak warga negara terkait dengan jaminan beragama. Pasal 29. A. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nomor 8. Hak dan kewajiban warga negara terkait pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Nomor 9. Hak warga negara terkait dengan pendidikan. Pasal 31. Bagian A. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bagian B. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Bagian C. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Bagian D. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bagian E. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Nomor 10 yaitu hak warga negara terkait kebudayaan. Di nomor 10 ada satu pasal yaitu pasal 30.
Pasal 32 yang A membahas tentang negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang B, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya saya akan membacakan nomor 11, yaitu hak terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di nomor 11 ada satu pasal, yaitu pasal 33. Pasal 33 yang A membahas tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, yang B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup untuk orang banyak dikuasai oleh negara. Yang C, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang D, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Oke, yang kemudian yang terakhir yaitu nomor 12, hak warga negara terkait fakir miskin dan jaminan sosial. Di nomor 12 ini ada satu pasal, yaitu pasal 34. Di pasal 34 yang A membahas tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang B, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Yang C, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang D, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya kami akan jelaskan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban warga negara secara hukum diatur dalam perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara hierarki atau urutan peraturan. Ini telah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, khususnya di tempat umum. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak bagi tenaga kerja yang mendasar, yakni mendapatkan upah yang adil. Undang-undang ini juga mengatur hak tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dari perusahaan. C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur hak warga negara berhubungan dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. Bagian D, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. yang E, UU Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2014 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.